Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurgita Ibrahim. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai protein, hormon, dan enzim. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Yang selanjutnya itu jenis-jenis protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein fibrillar dan protein globular. Protein fibrillar yaitu protein yang terbentuk serabut, contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Selanjutnya protein globular yaitu protein yang terbentuk bola, contohnya protein globular adalah albumin terdapat dalam telur, susu, plasma, dan hemoglobin. Kemudian fungsi-fungsi protein. Yang pertama sebagai perbaikan dan pertumbuhan, yang kedua sebagai pembentuk antibodi, yang ketiga sebagai sumber energi, yang keempat membantu metabolisme tubuh. Selanjutnya denaturasi protein. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan beberapa penerapan tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, misalnya pelarut anorganik seperti alkohol atau kloroform, dan terkontaminasi panas. Contohnya ketika makanan dimasak, beberapa protein akan terdenaturasi. Inilah sebabnya mengapa telur rebus menjadi keras dan daging dimasak menjadi lebih padat. Materi yang selanjutnya adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Selanjutnya hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Adapun fungsi insulin yaitu yang pertama meningkatkan sel untuk mengambil glukosa dari darah, kemudian mengubah glukogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh, kemudian menyimpan kelebihan glukosa tersebut sebagai lemak. Materi yang selanjutnya yaitu enzim. Enzim yaitu suatu proses protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Enzim bekerja sebagai katalisis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Selanjutnya karakteristik penting enzim, yaitu ada dua. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Kemudian struktur enzim. Suatu enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim. Kemudian bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam. Selanjutnya, sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya, enzim hanya bekerja pada satu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Selanjutnya, kerja enzim dapat bolak-balik. Artinya selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Adapun penjelasan yang terakhir yaitu cara kerja enzim. Terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama, teori lock and key atau kunci dan anak kunci.
Teori kerja ini mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Selanjutnya teori induced fit. Berdasarkan teori induced fit, enzim melakukan penyelesaian bentuk untuk berkaitan dengan substrat. Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai enzim, protein, dan hormon. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.